Saya ngalami kehebatan Pak Dirjo itu 2 kali. Pertama waktu pembukaan Kejurnas Percaya Diri yang antar perguruan tinggi yang pertama kali di auditorium Undip. Terus beliau jumeneng, terus itu mendekati Mas Kaban, hanya sentuh punggungnya. Kejadian itu Mas Tantek itu menjatuhkan Mas Paruli Lubis itu 2 kali atau 3 kali dengan tolakan meliwis. Dari cerita tadi kelihatannya Mas Garjito mengidolakan Mas Tekwan dengan mungkin jadi inspirasinya. Ya karena pada waktu beliau yang lama ya, itu dari lama. Tapi yang didolakan ya selain Mas Dawan ya Mas Gunawan Parkesit, karena kami hubungannya begitu akrab. Hampir tiap hari waktu itu habis melatih selalu mesti langsung tempatnya Mas Gun sampai malam. Hampir tiap hari. Dan yang kita bicarakan ya masalah teknik. Jadi apalagi saya dulu tiap hari itu latihan pagi sore ngelatih itu. Jadi kami terutama ya dulu itu latihannya itu rutin dan kami sendiri latihan. Jadi kalau ditunjuk demonstrasi dan sebagainya itu tidak ada persiapan apa ya, karena kami sudah siap semua. Demonstrasi di Garjito, sesuk latihan demonstrasi gua kak ya oke itu. Jadi tidak ada istilah apa untuk harus latihan ya, kecuali kali yang pada itu ada latihan kita Persman Padepokan yang harus kita keroyokan dan sebagainya itu. Dan itu pun kita mengalami lupa ya, tapi kita punya kreativitas sendiri. Begitu kita lupa itu tidak terus berhenti, terus bereaksi. Yang tadinya saya yang harus istilahnya tadi lakon dikeroyok saya menang, ya, ternyata saya ada yang lupa. Ternyata yang lupa di situ, ternyata yang lain sudah pembunuhan itu misalnya 2 keroyok 5, yang lain sudah terbunuh, masih tinggal seharusnya saya yang ikut. Tapi ternyata enggak ya, saya saja yang terus langsung cangkol banting buok, ternyata saya yang jadi tadi lakon malah jadi kalah. Jadi kejadian-kejadian semacam ini dulu yang lumrah terjadi, tapi karena kami sudah biasa latihan ya akhirnya kami tidak berhenti. Kita punya kreativitas sendiri, selalu buah banting. Setelah itu wah kowe lali tuh, aku lali ya. Tapi sudah selesai, di luar tuh nggak tahu kalau kita tuh mengalami kesalahan ini. Ya ini mumpung ingat, saya dulu sempat ketemu Pak Dirjo, tapi enggak hanya berapa kali gitu. Mestinya Mas Garjito kan lihat ketemu Pak Dirjo jauh lebih lama, lebih sering. Kenangan mengesankan apa waktu Mas Garjito ketemu Pak D itu, hal-hal yang sangat berkesan? Yang pertama Pak Dirjo itu orangnya satu, dia begitu istilahnya tuh sopan santunnya terjaga. Dia tuh ya apalagi dia dari bangsawan ya, dia selalu menjaga itu dan menghormati. Dia menghormati dengan istilahnya murid-muridnya. Dia selalu bahasanya dia selalu bahasa, tidak pernah dia ngoko dan sebagainya. Ya ngoko kadang-kala satu, tapi dia selalu kromo gitu. Berbahasa kromo itu. Dengan Mas Gun juga sama saja. Kadang-kadang kadang-kala ya Gun, tapi sering saya dengar tuh Dengan yang lain juga sama saja. Itu sopan. Bahasa dia dalam berbicara itu kelihatan arif, dan beliau tuh kadang-kala tahu sebelum seorang itu mau bertanya, tahu terus dijelaskan dan sebagainya. Istilah Jawane tahu sadurunge beliau itu dan begitu arif, begitu bijaksana. Dalam menjelaskan pun dibuat bahasanya tuh disesuaikan dengan kita. Sederhana, bahasanya sederhana. Beri contoh ya, diberi contoh. Beliau berdiri ya, nunjuk siapa ini. Mas Gun, biasanya terus langsung Mas Gun siapa, dampingi peragaan itu. Bukan pas beliau sendiri, enggak, mesti ada
Itu. Jadi dalam menjelaskan teknik pun istilahnya itu jelas, mudah kita terima, kita tangkap sesuai dengan kemampuan kita. Itu. Kalau nggak ada yang tanya ya beliau biasanya hanya diam. Ya. Pernah lihat ampuhnya Pak D? Pak Dirjo. Ya. Saya ngalami kehebatan Pak Dirjo itu 2 kali. Pertama waktu pembukaan Kejurnas Persediri yang antar perguruan tinggi yang pertama kali di auditorium Undip. Itu waktu itu pas pembukaan ada acara demonstrasi teknik. Waktu itu Mas Kaban itu demonstrasi dengan Mas Hari. Waktu itu Mas Kaban kena satria punggungnya langsung jatuh, nggak sadar. Waktu itu Pak Dirjo kan beliau dengan tamu-tamu yang lain dan yang lain, terus beliau aju meneng, terus itu mendekati Mas Kaban, hanya sentuh punggungnya, itu, ya terus diraba bagainya, terus satu langsung Mas Kaban langsung berdiri, setelah itu ya langsung hormat, bunga sepasang, selesai. Yang kedua waktu sebentar. Satria punggung. Iya, satria punggungnya. Kan Bisa membelakangi. semaput. Iya, kan membelakangi lawannya, hindar di belakang lawan teriak kena, langsung jatuh. Satrianya yang Itu serang hindar 3 kali, satu apa 3 kali itu. Yeah. Padahal Mas Hari dengan Mas Kaban tuh besar. Mas Kaban tuh kelas G, atlet Jawa Timur itu. Atlet Jawa Timur kelas G. Mas Hari itu beratnya di bawahnya, tapi kena satria nggak bangun. Hanya telak berarti. Iya, nggak kena kepala loh, kena punggung itu satrianya. Kena punggungnya. Ya. Bidak. Satria sampai seperti itu. Ya, terus tadi yang kedua. Terus yang kedua saya melihat itu waktu Kejurnas IPSI. Nah, Kejurnas IPSI yang kedua atau yang keberapa waktu itu di Gor Jawa Tengah. Nah, Gor Jawa Tengah sekarang itu jadi Citraland kalau nggak salah. Ya, sekarang Citraland. Citraland itu dulu Gor Jawa Tengah. Itu. Di sana ada pertandingan, waktu itu pas setelah saya lihat di final. Di final itu yang ketemu antar PD itu. PD DKI Jaya dengan NTB. DKI Mas Paruli Lubis, yang NTB Imadi Tantek. Itu. Dan waktu itu penonton full, di Gor itu full penuh, dan itu kan istilahnya terus penutupan itu Pak Munadi, Pak Gubernur tuh, beliau itu hadir didampingi dengan mungkin pejabat-pejabat yang lain, pembesar yang lain, mungkin ada menteri-menterinya, menteri olahraga atau apa. Itu begitu mempesona pertandingan itu, begitu mempesona. Mereka berdua itu, Mas Paruli dengan Mas Tantek, memperagakan teknik-teknik PD dengan hebat. Itu kejadian itu Mas Tantek itu menjatuhkan Mas Paruli Lubis itu 2 kali atau 3 kali dengan tolakan meliwis. Jadi itu Mas Paruli dan dua gejlik cangkol meliwis tuh, sampai terlemparnya ke atas, jatuh. Itu. Debat juga Mas Tantek nendang gejlik Mas Paruli, terlempar pendeta, terputar jatuh. Itu sampai Pak Munadi sampai berdiri, gitu. Di panggung kehormatan tuh dia berdiri. Karena apa? Terpesona begitu melihat itu. Tepuk tangan, wah meriah sekali. Itu. Aliran-aliran lain sama saja, begitu terpesonanya melihat pertandingan di final ini. Gor penuh itu, gor penuh. Nah, pas kejadian yang itu waktu itu swing kedua-duanya tuh mengeluarkan swing, kan mepet tuh. Mas Paruli kena swing pelipisnya, swing kanan. Mas Tantek juga kena swing kanan sama pelipis, sama-sama bocor itu, darah tuh nggak bisa berhenti, sampai kelihatan nih putih gitu. Bahwa dokter pertandingan angkat tangan waktu itu, tidak bisa ngatasi itu. Akhirnya Pak Dirjo yang tadinya duduk di pojok, akhirnya Pak Dirjo langsung mendatangi kedua atlet tadi itu, dan suatu gor melihat bagaimana Pak Dirjo hanya itu pelipis tadi dilap gini,
dua atlet tadi dilap bergantian, satu berhenti pampat, satu dilanjutkan pertandingan lagi. Seluruh gol itu riuh, wah, tepuk tangan. Bukan Pak untuk atletnya, tapi untuk Pak Dirjo. Ini, jadi kejadian itu disaksikan ribuan orang itu. Pak Munadi melihat sendiri dengan orang-orang yang di panggung kehormatan. Itu begitu mempesona. Itu ada kameranya enggak ya waktu itu ya? Waktu itu belum seperti sekarang. Aku nggak tahu kalau mungkin dari TVRI atau apa, mungkin hitam putih masih ya, itu. Mungkin kalau ada kamera langsung dipanggil Deddy Corbuzier. Iya, itu Wawancara. itu yang saya lihat langsung itu waktu itu. Itu. Jadi begitu terpesona, gemuruh, wah, tepuk tangan. Karena itu tidak hanya kehebatan atletnya, tapi ternyata kehebatan pelatihnya, pendiri Persediri itu Pak Dirjo. Itu Pak D. Kalau Mas Gun kan lebih sering ketemu, mesti hebatnya juga banyak. Cuma yang seperti Pak D. Yang seperti Pak Dirjo dialami itu waktu itu di GOR di itu panggung itu Diponegoro, Taman Hiburan Diponegoro, THD. Itu waktu itu atlet PD ketemu dengan atlet lain, dan waktu itu di pendeta atletnya terbungkus sabit. Ternyata sabitnya tadi itu masuk muka, akhirnya kena kaki, itu kena gigi dan berdarah itu. Itu akhirnya Mas Gun langsung diusap gitu, langsung berhenti. Dan setelah selesai ngobrol-ngobrol di rumah, aku ya gumun, Dik. Ternyata ilmu Pak Dirjo iso tak gunake. Nah itu. Mas Gun ini karena ya baru pertama kali itu, karena dia ya hanya permohonan saja. Itu yang jalan apa ya, kerohanian kita. Gitu. Yeah. Dengan jadi berhenti. Ilmunya itu turun, istilahnya dari Pak Dirjo diturunkan kepada anak didiknya, muridnya langsung, Mas Gunawan Parikesit. Itu ternyata diterapkan ya. Mas Gun sendiri heran karena baru pertama kali itu dia menggunakan ilmunya tadi, diterapkan untuk menyembuhkan muridnya. Terakhir sebelum ditutup, Mas, ini pesan untuk adik-adik yang atlet maupun tidak atlet dalam pandemi ini, latihannya bagaimana? Ya, kita tuh ini termasuk hambatan bagi tidak hanya Persediri, yang lainnya juga sama saja. Ini tergantung inisiatif dari untuk meningkatkan latihan ya dari anak didik kita sendiri, tapi juga ada yang berperan itu sebetulnya pengurus. Jadi ketua Persediri cabang Semarang itu bagaimana untuk apa ya, mereka menyatukan diri dengan pelatih-pelatih yang lain untuk memecahkan masalah ini supaya kita juga bisa berlatih. Caranya bagaimana? Itu kalau dari pihak pengurus tidak terjun, ya kita sendiri ya, itu juga tidak hanya itu juga dari pihak sekolah, dari pemerintah pun tidak menganjurkan kita untuk berlatih. Ya, tiga inisiatif ini karena di daerah-daerah lain itu masih ada kegiatan latihan. Bahkan di wilayah timur, di sana di wilayah timur tidak mengenal, di sini tidak mengenal penyakit itu. Yeah. Tidak mengenal COVID-19, tidak, mereka tetap berlatih di wilayah timur, tetap berlatih. Itu jadi tergantung satu pengurus dan ya kita sendiri, anak-anak didik kita sendiri bagaimana, masih bersemangat enggak? Kalau saya enggak masalah karena saya masih tetap berlatih. Dalam kursi COVID sekarang masih latihan, Mas? Saya masih latihan. Setiap pagi masih lari. Saya masih latihan. Meskipun intensitasnya sudah tidak tapi kan saya masih tetap latihan. Dan tiap hari saya lari minimal 1 jam. Ya, itu sahabat-sahabat PD yang kalimat terakhir itu membuat saya juga rada saya latihannya juga masih latihan, cuma tidak sesregep Mas Garjito. Tapi semoga setelah ini saya menjadi tambah sregep
Demikian juga sahabat-sahabat PD sekalian di rumah, tambah sergap latihan, tambah semangat latihan. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.